Weda Didana, mahasiswa bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembinaan kemasyarakatan dengan judul model-model pembinaan kemasyarakatan. Selamat menyaksikan. Halo friends, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat pembinaan kemasyarakatan. Apa sih pembinaan? Apa sih kemasyarakatan? Pemaknaannya sudah ada di otak kita, namun kita sangat sulit sekali untuk mendefinisikan secara nyata apa sih pengertian dari pembinaan kemasyarakatan. Nah, di sini saya coba menjelaskan apa sih pembinaan kemasyarakatan. Pembinaan kemasyarakatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kualitas hidup masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui pelatihan, rapat, lomba-lomba, peringatan hari besar, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan dan manfaatnya apa, friends? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, model-model pembinaan kemasyarakatan. Model pembinaan masyarakat merupakan suatu pendekatan atau cara dalam meningkatkan kualitas sosial dan kemasyarakatan di suatu wilayah, friends. Model ini berfokus pada penanganan permasalahan sosial dan pengembangan keberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, model pembinaan kemasyarakatan adalah suatu metode atau pendekatan dalam pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam model ini, pembinaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh anggota dalam masyarakat. Kemudian, friends, bagaimana model-model pembinaan kemasyarakatan? Yang pertama, ada model penyuluhan. Model penyuluhan adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Model ini biasanya melibatkan spesialis atau ahli dalam bidang tertentu yang memberikan presentasi atau kuliah tentang topik tertentu kepada masyarakat. Kedua, model pelatihan atau training. Model pelatihan adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas tertentu. Pelatihan biasanya dilakukan dalam bentuk praktik seperti simulasi atau magang dan melibatkan mentor atau pelatih yang terlatih dalam bidang tertentu. Model kerjasama. Model kerjasama adalah pendekatan yang digunakan untuk membina kebersamaan dan kerjasama antara masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama. Model ini mendorong pembentukan kemitraan dan kolaborasi antara masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swasta, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan solidaritas sosial. Terakhir, model jaringan atau networking. Model jaringan adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun jaringan atau koneksi antar masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan lain sebagainya untuk mendukung pembangunan lokal. Model ini mendorong pertukaran informasi, keterlibatan aktif, dan kolaborasi antara anggota jaringan. Contoh dari model ini adalah jaringan pengelolaan lingkungan, jaringan pengembangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Beberapa model pembinaan kemasyarakatan yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, model partisipasi. Model partisipasi yaitu model yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan. Kedua, model inovatif. Model inovatif yaitu model yang mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi permasalahan, sehingga program yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Ketiga, model integratif. Model integratif
yaitu model yang mengintegrasikan semua sektor dan aspek pembangunan dalam pembinaan kemasyarakatan, sehingga program pembinaan dapat lebih holistik secara sistematis. Keempat, model kolaboratif. Model kolaboratif yaitu model yang bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan. Kelima, model counseling. Model counseling yaitu model yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup melalui upaya konseling yang dilakukan oleh para ahli atau konselor. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir penjelasan saya. Semoga apapun yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.